Al-Quran yang menyebutkan zakat itu dengan bermacam-macam kata, gitu ya Pak ya. Ada yang disebut zakat sendiri, ada yang disebut sedekah, ada yang disebut dengan infak, ya kan gitu ya. Makanya nama-nama lain zakat itu ada beberapa. Ya. Wallahu a'lam, bagaimana Ustaz? Jadi Insyaallah. sebuah kata dalam Al-Quran itu kadang disebut dengan kata mushtarak gitu. Mushtarak. Itu bisa berfungsi atau multitafsir. Jadi misalnya kata iman, kadang-kadang bisa di dalamnya itu kata Islam. Nah. Atau kata Islam itu misalnya di dalamnya masuk iman. Nah. Tapi kalau misalnya dua-duanya disebut di dalam satu ayat juga ada. Oke. Orang Badui yang mengatakan ya, kami beriman. Oke. Tapi itu ditegur oleh Allah. Muhammad katakan dia belum beriman, tapi baru berislam. Ini ada satu ayat. Oke. Yang itu membedakan antara iman dan Islam. Ya kan? Berarti iman itu beda, Islam itu beda. Hanya saja kalau disebut salah satu itu bisa meliputi yang lain. Disebut iman berarti Islam juga. Disebut Islam saja maka masuk iman di situ. Nah tentang sedekah misalnya, karena di sini ada syiatul kalam. Syiatul kalam itu ada susunan kalimat yang dia tidak bisa disebutkan bahwa ini adalah kata sedekah itu sendiri. Ya, tetapi ada kaitannya dengan yang lain. Misalnya khudh min amwalim shadaqatan. Khudh itu adalah perintah, ambillah. Nah sini yang diperintahkan adalah ambil mengambil, bisa jadi dengan paksa. Nah kalau dengan paksa berarti itu wajib. Allah lupa, bukan lupa ya, tetapi itu adalah ya makna yang mustarak tadi Ustaz ya. Ya jadi ya belum tentu ya, makanya untuk memahami satu kata dalam Al-Qur'an perlu pengetahuan ilmu bahasa Arab, ya ilmu hadisnya, ilmu fikihnya. Nah Masya Allah banyak sekali ya syarat-syarat untuk menjadi ya kalau kita bilang mufassir ya. Nah, ini kalau mau diperdalami tafadhol silahkan ya daftar di Studio Darul Hikmah insyaallah. Ya. Tapi yang kedua tentang mu'aqqad mu'abbad tadi ya. Nah, ya. Pada dasarnya harta wakaf itu adalah kekal. Kenapa kok sekarang ya macam-macam begitu saja? Ya. Tadi ya sebetulnya ini adalah ijtihad ya para fuqaha, para ulama untuk memudahkan kita beramal salih. Kalau contohnya tadi harus wakaf itu harus yang kekal ya berupa tanah misalnya. Kita kan contoh yang paling mudah kalau orang berwakaf itu kan biasanya tanah, Pak. Ya, apakah tanah yang sudah ada bangunannya atau tanah yang masih kosong? Biasanya itu awalnya orang seperti itu. Wakafin apa? Tanah, gedung, biasa itu aja. Kok sekarang ada yang namanya wakaf tunai, betul ya? Ada wakaf uang. Wakaf tunai itu wakaf uang, atau wakaf melalui uang, atau yang disebut dengan tadi wakaf hotel, wakaf kebun, wakaf ruko misalnya. Kenapa sih? Sebetulnya untuk memudahkan kita supaya kita bisa berwakaf sebetulnya. Ya. Jadi para mujtahid ya, para orang-orang yang berijtihad ini, para ulama, mereka kepingin supaya wakaf ini bisa berdampak lebih luas. Kalau tadi zakat itu saja sudah terbatas hanya kepada muzak yang memenuhi syarat dan mustahik yang memenuhi syarat, wakaf ini jangan sampai terbatas lagi. Adapun zakat itu wajib. Ya, zakat itu wajib, tadi yang sudah kita sebut ada 5 zakat. Kenapa sekarang ada zakat profesi? Kenapa ada zakat tabungan? Kenapa ada zakat saham? Betul nggak? Diatur nggak dalam kitab-kitab klasik? Mereka belum berpikiran tuh, nggak ada. Boro-boro zakat profesi aja mereka nggak berpikiran. Padahal waktu itu udah ada belum orang dapat gaji? Zamannya Khalifah Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, mereka sudah ada yang namanya gubernur ya, kemudian ada kantor dan ada orang-orang yang bekerja. Apakah dulu nggak difikirkan tuh ya yang namanya zakat profesi, zakat penghasilan ya? Ini nih ada perubahan
Ya makanya ada perubahan ya dari yang klasik yang kontemporer. Kenapa sih yang kontemporer melihat perlunya ada zakat profesi? Ternyata zakat profesi itu potensinya sangat besar. Tahun 2020 ya Puskesbasnas itu memproyeksikan dari dana zakat yang potensial ada 327 triliun. Ini kebetulan menjadi salah satu tulisan kita di kampus yang berpotensi 327 triliun. Yang menjadi realisasinya tahun 2020 hanya 10,5 triliun. 10%-nya enggak? 327 kalau 10%-nya 32 triliun. Berarti nggak nyampe 10%-nya, 3%-an ya? Masya Allah, 3%-an. Di antara potensi zakat yang besar itu ada zakat profesinya, 200 triliunan. Dari 300 triliun tadi, ternyata zakat profesi itu 60% lebih besar. Kenapa nggak disasar kira-kira begitu? Makanya ya Yusuf Qaradawi walaupun dibenci oleh para ya mungkin ya ada yang membenci, para ulama juga berbeda pendapat, ada yang membenci, ada yang mengejar. Kalau Yusuf Qaradawi ke tempat ke misalnya ya yang paling menggunakan dana yang pemikiran Yusuf Qaradawi adalah misalnya Malaysia, Indonesia juga termasuk ya, karena sudah mempunyai fatwa zakat profesi itu diperbolehkan. Kenapa? Dalilnya 267 Al-Baqarah ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum ya infakkan. Anfiqu sama fi'il amr, anfiqu, infakkan. Kalau infak berarti kan sebetulnya sedekah, Pak. Tetapi di sini bermakna wajib. Anfiqu min thayyibati ma kasabtum, dari apa-apa yang baik dari penghasilan kamu. Apa yang baik dari penghasilan kita maka kita infakkan. Nah, kalau dikatakan infakkan berarti di sini adalah fi'il amr, berarti di situ bukan infak sebetulnya, tetapi namanya zakat. Ya, dari dalil ini mereka menurunkan, oke, silahkan saja kalau mau menarik dana zakat profesi. Kenapa? Karena ini berpotensi. Ada maslahah, Pak, sebetulnya. Ya, baik tadi yang bersifat kekal ini oke, sudah dalam aturannya, tetapi yang bersifat sementara sebetulnya di situ ada maslahat untuk orang-orang yang mau berwakaf dan orang-orang yang menerima wakaf, nazir wakaf atau penerima secara umumnya, kita semua masjid. Kalau kita tungguin orang yang pingin mewakafkan tanahnya nggak jadi Pak, betul nggak? Karena segelintir orang saja yang mempunyai tanah yang kosong yang masih banyak. Adapun kita mau membeli, kita mau membangun masjid di situ, melunasi. Nah, inilah yang dimaksud oleh para fuqaha ya dalam hal ini ya menjadi manfaatnya atau maslahatnya itu menjadi lebih besar. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ada lagi? Betul. Tinggal dilegalkan saja. Misalnya apa yang menjadi asetnya? Ada nggak asetnya? Asetnya apa? Misalnya dalam bentuk apa? Ya, dana barang dagangan itu. Gimana jadinya? Ya, makanya harus diamankan oleh nazir wakaf. Ya, nazir wakaf harus berperan besar untuk apa? Untuk seperti itu. Nah, ada lagi satu lagi cukup? Udah syuruk belum? Baik, ya. Pembahasan wakaf kita potong ya, masih ada beberapa. Misalnya tadi tentang sebetulnya udah kejawab sih sebetulnya, tetapi ada beberapa peraturan wakaf yang belum kita bahas. Ya, tahun 77 ada, tahun 90 ada, tahun 99 ada, ya, dan beberapa pembaruan tanah wakaf. Yang sangat berkaitan dengan tadi kalau tanah wakaf itu dijual, ya bagaimana ya proses hukumnya dan lain-lainnya. Ini perlu kita ketahui juga karena ya masing-masing negara mempunyai perbedaan di dalam hal tukar guling harta wakaf. Nah, kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita berikan ya masa sedikit untuk ya kali ada yang mau berdiskusi, tafadhol jika ada.